Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Airin Dusal Sabila, adapun teman saya Sar Fausia, saya Fathia Mutia Nur Inaya. Baik, adapun studi kasus yang kami ambil yaitu studi kasus 5 dan studi kasus 6. Dapat dilihat dari PPT kami, sudah terdapat 2 jurnal yang mendekati kedua kasus tersebut. Adapun 3 identifikasi yang akan kami lakukan. Yang pertama, rekrutmen atau kebutuhan sistem. Yang kedua itu resiko, terus yang terakhir deadline. Baik, langsung saja kami akan membahas 3 kriteria tersebut dari 2 studi kasus yang telah kami pilih. Nah, selanjutnya kita masuk ke rekrutmen studi kasus 5. Rekrutmen atau kebutuhan sistem dalam penelitian ini adalah pembangunan sistem pembayaran SPP berbasis website yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi keuangan di sekolah. Sistem ini dirancang agar dapat mengelola berbagai proses pembayaran secara digital seperti pembuatan tagihan SPP, pelacakan status pembayaran siswa, pengiriman notifikasi kepada siswa atau wali murid, serta pembuatan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak sekolah. Nah, adapun risiko yang diidentifikasi berasal dari sistem lama yang masih manual, seperti keterlambatan proses pembayaran, kesalahan pencatatan data, kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan, serta kemungkinan informasi tagihan terlambat atau hilang. Karena itu, sistem berbasis web dibuat untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi administrasi. Nah, untuk deadline studi kasus 5, deadline penelitian berlangsung dari Maret 2025 hingga Juni 2025. Dalam periode tersebut dilakukan pengumpulan data, pengembangan, hingga implementasi sistem menggunakan metode SDLC ECLIE yang bersifat iteratif, fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna, dan langsung tercantum di dalam jurnal ilmiah yang kami temukan. Baik, saya akan menjelaskan studi kasus 6 yaitu rekrutmen. Rekrutmen pada jurnal ini tidak dengan judul rekrutmen secara langsung, namun rekrutmen bisa diambil dari bagian yang menjelaskan kebutuhan sistem dan fitur sistem. Pada jurnal ini, rekrutmen terutama terdapat pada bagian analisis dan skenario sistem black box atau fitur pengguna. Bisa kita lihat dari jurnal yang menyebutkannya seperti gambar yang kami tampilkan di atas. Nah, masih dengan studi kasus 6, yaitu resiko. Sistem ini melibatkan banyak pengguna seperti pemilik warung dan pembeli serta fitur transaksi dan pengantaran barang. Dengan metode waterfall, setiap tahap pengembangan dilakukan secara terstruktur sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam perancangan sistem, pengelolaan data produk, maupun proses pemesanan dan pengiriman barang. Seperti yang kita lihat pada jurnal yang menampilkannya, seperti gambar yang kami tampilkan di atas. Nah, untuk studi kasus 6 di kriteria deadline, terdapat proyek pengembangan sistem perlu diselesaikan secara terencana agar sistem dapat segera digunakan oleh pelaku usaha mikro untuk melawan penjualan secara digital. Model waterfall memiliki tahapan yang jelas dan berurutan sehingga memudahkan pengaturan jadwal pengerjaan proyek hingga sistem selesai dikembangkan. Nah, penulis menggunakan metode waterfall karena sistem model dengan siklus hidup klasik yang runtut dalam meningkatkan sebuah perangkat lunak atau yang biasa kita sebut dengan nama software. Alur pengembangan model ini sangat runtut dari tahap persiapan, tahap analisis, tahap skema, tahap implementasi, tahap percobaan, sampai tahap terakhir. Nah, kesimpulannya yaitu kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi berbasis web dapat meningkatkan efisiensi proses, mempermudah pengelolaan data, serta memberikan kemudahan akses bagi pengguna. Selain itu, penggunaan metode SDLC seperti waterfall dapat pengembangan sistem membantu proses pembangunan sistem menjadi lebih terstruktur dan sistematis sehingga tujuan sistem dapat tercapai dengan lebih efektif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.